misalkan ijazahnya adalah geografi, kemudian jabatan yang kita pilih ini adalah ada guru kelas ini. Kemudian untuk formasinya, ini adalah nanti akan ditentukan oleh sistem teman-teman. Jadi sistem itu akan menunjukkan kita, jadi bagi yang nggak lolos di tahap 1, kita bisa ikut tahap 2 dengan cara klik tombol untuk memilih formasi yang tahap 2. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti ijazah untuk memilih formasi di tahap 2, ini tentunya tidak bisa ya, karena di sini untuk verval sudah dikunci teman-teman. Kemudian pada bagian unggah dokumen, di sini nanti kita tidak akan mengunggah lagi teman-teman, karena untuk unggahan dokumen ini sudah kita lakukan beberapa waktu lalu ya ketika melakukan pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, bagi kita guru honorer yang tidak lulus di ujian P3K tahap 1, maka satu-satunya langkah untuk kita bisa lolos tes tahap 2, itu adalah kita harus mendaftar ulang dan atau memilih formasi untuk di tahap 2 teman-teman. Seperti yang kita ketahui untuk ujian P3K guru yang tahap 2 itu nanti akan tambah pesaing ya. Nanti yang bisa mengikuti ujian P3K guru tahap 2 itulah dari guru honor sekolah negeri dan juga THK 2 yang tidak lulus di ujian tahap 1. Kemudian ditambah dengan guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Jadi dari 4 kategori itu akan bersaing memperebutkan formasi yang ada di tahap 2. Pada video ini kita akan memberikan informasi dan juga tutorial tentang bagaimanakah cara daftar ulang untuk seleksi P3K Guru tahap 2 dan kira-kira bagaimanakah cara untuk memilih formasi di tahap 2. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, saat ini untuk pemilihan formasi dan juga daftar ulang di tahap 2, ini masih ditunda teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani pada akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Dan untuk jadwal terbarunya, nanti kita pantau di portal guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, nanti jika sudah buka jadwal untuk pendaftaran P3K Guru tahap 2 dan atau pemilihan formasi yang tahap 2, di sini kita cukup saja login ke akun kita teman-teman, yaitu scasn.bkn.go.id. Kemudian kita di sini bisa langsung klik login saja. Kemudian di sini kita masukkan nick kita dan juga password kita ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini karena masa sanggah sebenarnya sudah berakhir, akan tapi untuk pemilihan formasi tahap 2 masih belum dibuka, maka di sini masih ada tampilan yang seperti ini. Nah, nanti kemungkinan akan ada muncul tombol seperti ini teman-teman. Jadi bagi yang nggak lolos di tahap 1, kita bisa ikut tahap 2 dengan cara klik tombol untuk memilih formasi yang tahap 2. Dan sobat-sobat semuanya harus pahami ya, terkait tentang untuk seleksi yang tahap 2, ini nanti kita bagi yang dulu tidak mendaftar di bulan Juli, itu tidak bisa mengikuti untuk yang tahap 2 maupun tahap 3 teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang tahap 2 ini kita hanya sekedar memilih formasi yang masih tersedia saja ya. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, maka di sini nanti tidak akan bisa lagi untuk membuat akunnya ya. Yang mana pada saat dulu itu kita akan membuat akun, kemudian kita mengisi form pendaftaran. Jadi di sini nanti kita tidak akan lagi masuk pada bagian ini teman-teman. Kita tidak perlu lagi menuliskan kabupaten kita itu di mana. Kemudian juga kita tidak perlu lagi untuk upload-upload foto, kemudian upload atau foto selfie dan juga lain sebagainya. Yang mana untuk proses yang seperti ini, pembuatan akun ini kita sudah lakukan dulu pada bulan Juli ya, tahun ini. Nah, ini adalah kita yang bisa mendaftar di PTKK Guru tahap 2, maka bagi kita yang sudah melakukan pendaftaran akun SSCASN pada tahun ini di bulan Juli, yang mana kita sudah bisa mencetak kartu pendaftaran. Kemudian untuk yang pendaftaran dan pemilihan formasi yang tahap 2, di sini nanti sama halnya teman-teman, ketika kita itu dulu ada tombol riset pendaftaran itu ya. Nah, dulu ketika kita mendapatkan SMS untuk riset pendaftaran, yang mana di sana itu yang bisa membuat kita dari awalnya salah memilih formasi, yang bukan Indo, akhirnya ke Indo, itu adalah dengan cara tombol riset pendaftaran. Nah, itu nanti kondisinya akan hampir sama dengan itu teman-teman. Nah, nanti kita akan bisa dikembalikan menuju pada bagian pengisian biodata. Namun di sini nanti kita tidak akan bisa lagi untuk mengisinya ya, dan saya sarankan ini nanti kita tidak mengubah apapun teman-teman pada bagian pengisian biodata ini.
Nah, kemudian di sini termasuk juga disabilitasnya itu seperti apa, apakah ada apa tidak, maka di sini tidak, akan kita ubah ya pada bagian itu. Nah, nanti kita akan masuk pada bagian langsung ke memilih jenis seleksi. Tentunya kita akan sama ya, yaitu seleksinya itu tetap seleksi yang P3K guru teman-teman. Dan berikutnya, di sini nanti akan masuk, data kita yang terdaftar di Dapodik ya. Yang di sini adalah diambilkan dari data Dapodik, yang mana sekolah kita itu sekolah mana terdaftar di Dapodik yang tersinkronisasi dengan sistem SSC ASN. Nah, misalkan di sini sekolahnya adalah SD ini, kemudian instansinya ini adalah pemerintah kabupaten mana, kemudian ijazah yang terdaftar ini adalah di mana. Nah, ini yaitu ijazahnya misalkan geografi teman-teman. Nah, di sini dengan data Dapodik dari sekolah ini, kemudian instansi ini dan pendidikan geografi, maka nanti teman-teman bagi teman-teman yang akan memilih untuk formasi, formasi yang ada di tahap 2, maka nanti kita ketika klik selanjutnya akan menemukan tampilan seperti ini ya. Yaitu teman-teman, nanti untuk bagian nomor ijazah, tahun lulus, ini nanti kita sepertinya tidak bisa, mengubahnya ya. Nah, nanti kita tinggal pilih saja, data dari pendidikan awal kita, kemudian di sini ijazah kita geografi, jabatannya ini adalah guru kelas misalkan, formasi yang awal dulu adalah guru kelas. Di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini nanti ingin untuk nilai di tahap 1 masih bisa dipakai untuk di tahap 2 dikarenakan ada kebijakan kemudahan bagi teman-teman yang sudah mencapai nilai passing grade di tahap 1, nilai kalian akan masih bisa dipakai di tahap 2, maka teman-teman di sini harus memilih, satuan pendidikan dan juga formasi jabatan yang sama ya. Nah ini, misalkan pendidikan S1 geografi, misalkan di sini adalah sama teman-teman, jabatan ahli pratamanya adalah guru kelas, kemudian untuk lokasi formasinya, nah ini teman-teman yang akan kita pilih, itu adalah yang ada di sini ya. Nah ini, misalkan ijazahnya adalah geografi, kemudian jabatan yang kita pilih ini adalah ada guru kelas ini. Kemudian untuk formasinya, ini adalah nanti akan ditentukan oleh sistem teman-teman. Jadi sistem itu akan menunjukkan kita formasi mana yang boleh kita daftar, formasi mana yang boleh kita lamar. Tentunya disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki ini. Nah ini misalkan adalah seperti ini. Kemudian apakah kita boleh mengganti ijazah kita teman-teman? Kemarin ada teman-teman yang bertanya pada kolom komentar ya, misalkan pada ujian tahap 1, saya memiliki ijazah S1 geografi. Sedangkan sekarang itu saya sudah memiliki ijazah yang linear yaitu guru kelas. Apakah nanti di ujian tahap 2 itu saya bisa mengganti ijazah yang awalnya geografi diubah menjadi guru kelas? Itu jawabannya kalau menurut saya tidak bisa teman-teman. Mengapa tidak bisa? Karena untuk sistem Dapodik yang sudah tersinkron dengan SSCASN di tahun ini seperti yang teman-teman lihat pada info GTK masing-masing, itu kurang lebihnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman dapat melihat di Dapodiknya masing-masing, khususnya di info GTK. Misalkan di sini kawan kita, ini adalah punya ijazah yang terdahulunya sudah diupload ya. Ini adalah erat kaitannya dengan verifal ijazah di info GTK yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu teman-teman. Di sini kita coba login ke info GTK dulu. Tentunya teman-teman, itu bagi yang sudah melakukan verifal ijazah, maka akan mendapatkan tampilan yang ada di bagian bawah sini. Nah, di sini teman-teman, kemarin ada yang bertanya juga, di sini untuk kondisi verifal, ini adalah dikunci teman-teman. Yang mana di sini untuk tanggal verifal itu sudah kita lakukan verifal, kemudian nama pada ijazah verifal, kemudian nomor ijazah, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian untuk program studi, yaitu ijazah S1 PAI, metode verbalnya API, kemudian verbal statusnya selesai, dan statusnya untuk verbal ini adalah sudah dikunci. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengganti ijazah untuk memilih formasi di tahap 2, ini tentunya tidak bisa ya, karena di sini untuk verbal sudah tidak sudah dikunci teman-teman. Jadi kita sudah tidak lagi bisa untuk memverbalkan ijazah kita yang terbaru. Mungkin saja nanti teman-teman bisa mengganti ijazah sesuai dengan yang linear ini ketika momentum pendaftaran P3K Guru ini sudah selesai ya. Jadi teman-teman harus menggunakan ijazah yang lama. Nah, jadinya teman-teman di sini nanti kalian bisa memilih formasi yang ada di tahap 2. Tentunya di sini nanti akan ditunjukkan untuk ijazahnya itu yang sesuai mana. Nah, di sini nanti kita nggak akan mengisi lagi.
Berikutnya di sini kita, mengisi seperti kemarin ya, ketika kita melakukan riset pendaftaran. Kemudian pada bagian unggah dokumen, di sini nanti kita tidak akan mengunggah lagi teman-teman, karena untuk unggahan dokumen ini sudah kita lakukan beberapa waktu lalu ya, ketika melakukan pendaftaran. Nah, ini untuk dokumen-dokumen, ini tentunya masih dengan baik tersemat yang ada di sana. Jadi untuk tahap unggah dokumen ini semua sudah kita lakukan pada, menjelang ujian yang tahap satu kemarin, yaitu melakukan pendaftaran. Dan di sini ketika kita lihat ini semua masih ada ya yang ada di sini. Nah, begitu juga dengan file-file lainnya yang dulu sempat kita unggah, tentunya juga masih tersimpan di sistem dan ini adalah yang menjadi dasar untuk verifikasi administrasi kemarin, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos verifikasi administrasi, ini nanti teman-teman tinggal memilih saja untuk formasi yang ada di tahap 2. Nah, berikutnya teman-teman, nanti setelah di sini kita bisa klik selanjutnya, maka kita masuk pada bagian resume. Nah, di sini kita tinggal cek lagi untuk resumenya, kita checklist lagi. Berikutnya setelah itu teman-teman, itu tinggal, di sini checklist ya. Kemudian kita centang untuk petunjuk mengenai resume, kemudian kita klik setuju, kita klik proses akhiri pendaftaran. Nah, yang dimaksud dengan pendaftaran yang tahap 2 itu adalah kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Kemudian setelah sampai sini, maka teman-teman itu bisa ngecek lagi bagian bawah, maka di sini bisa mencetak kartu untuk pendaftaran ya. Ini adalah kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Setelah itu teman-teman nanti ketika sudah masuk pada jadwal ujian, maka teman-teman nanti tinggal klik saja untuk tombol cetak kartu peserta ujian. Maka teman-teman nanti termasuk juga dari teman-teman guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG yang dulu sudah melakukan pendaftaran namun di bagian untuk lokasi ujian dan juga formasi jabatan yang dilamar tidak muncul, maka untuk tahap 2 nanti semua akan muncul ya. Nah, setelah sampai sini kita tinggal klik saja untuk cetak kartu peserta ujian. Maka di sini nanti akan ditunjukkan untuk kartu ujian kita yang menunjukkan kita itu, lokasi formasi yang kita lamar itu yang mana. Kemudian ini disesuaikan ya dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai yang linear dengan, formasi yang kita lamar. Kemudian formasi jabatannya, kemudian lokasi ujiannya di mana, kemudian tanggalnya itu kapan dan ruang TUK-nya kapan. Kira-kira begitulah teman-teman untuk cara daftar ulang dan juga memilih formasi P3K Guru yang tahap 2. Semoga P3K tahun ini menjadi rezeki kita ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.